Kekurangan beton, sebagaimana yang kita tahu, beton itu kan disusun dari beberapa item ya. Di antaranya adalah agregat, baik itu agregat kasar maupun agregat halus. Itu kan diambil dari alam. Nah, itu dan di alam itu kan macam-macam ya sifatnya. Ada yang kalau adik-adik tahu di aliran Merapi itu pasir dan kerikilnya diambil. Nah, itu digunakan untuk pembuatan beton ini. Kemudian di gunung lain lagi nanti diambil juga. Di sungai mana diambil juga. Nah, di masing-masing tempat ini kualitas, sifat, dan perilaku pasir dan kerikilnya beda-beda. Ada yang keras, ada yang rongganya banyak, ada yang gampang pecah, itu beda-beda. Nah, sifat yang beda-beda dari agregat ini, karena beton itu penyusunnya adalah bahan-bahan ini, maka konsekuensinya kalau bahannya beda ya otomatis betonnya nanti juga akan beda. Ada yang gampang pecah, ada yang keras gitu. Jadi tergantung dari bahan penyusunnya seperti itu. Kemudian yang kedua, beton keras ini mempunyai beberapa kelas kekuatan. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh perencana dalam merancang bangunan dengan material beton. Ini bukan kekurangan sih, tapi lebih ke apa ya, hal yang harus diperhatikan oleh civil engineer karena kelasnya banyak. Jadi tidak bisa semua beton itu diseragamkan, nggak bisa gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk yang telah dibuat sulit untuk diubah ya. Jadi ketika beton masih belum mengeras, dia masih berupa cairan, masih cair seperti cairan, dia fleksibel mengikuti cetakannya. Tapi ketika sudah mengeras ya, dia tidak bisa diubah lagi. Kalau sudah berbentuk kotak ya, dia nggak bisa dibentuk lingkaran, kecuali dengan cara dipukuli sampai ada bagian yang pecah, kemudian diperbaiki. Nah, selanjutnya dia lemah terhadap kuat tarik. Kalau di kelebihan beton dia kuat tekannya tinggi, ini sebaliknya, kuat tariknya lemah. Terus rendahnya kekuatan persatuan berat dari beton mengakibatkan beton bertulang menjadi berat. Ini akan sangat berpengaruh pada struktur-struktur bentang panjang di mana berat beban mati beton yang besar akan sangat mengaruhi melentur. Oke, gini. Gampangnya gini, Dik. Di bangunan itu kan ada kolom dan balok ya. Ada batang yang vertikal yang dinamakan kolom, ada batang yang horizontal yang dinamakan balok. Nah, misalkan ini semua dibuat dari beton bertulang, balok ini semakin panjang, maka dia akan semakin berat kan? Semakin panjang dia akan semakin berat. Nah, di sini sifat yang tidak menguntungkan dari beton itu seperti itu. Kalau kita butuh bentangannya panjang, nanti si beton ini butuhnya penampangnya besar supaya dia tidak gampang bengkok. Nah, kalau dia semakin besar, otomatis beratnya makin besar juga gitu. Jadi seperti apa ya? Ya dilema gitu. Kalau kita nggak membesarkan penampang, dia nggak kuat. Kalau dibesarkan penampang, bebannya makin besar gitu. Itu jadi pertimbangan untuk struktur-struktur yang bentang panjang yang akan menggunakan beton. Kemudian daya pantul suara yang besar. Kenapa daya pantul suaranya besar? Karena dia keras, padat, dan masif. Jadi benda-benda yang keras kan kalau diberikan gelombang suara dia akan memantul dengan keras juga. Kemudian pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, ini sih saya pikir bukan kekurangan ya, ini memang syarat dalam mengerjakan segala hal. Oke, itu untuk kekurangannya. Kemudian proporsi komposisi unsur pembentuk beton. Nah, sebagaimana sudah disebutkan di awal tadi, penyusun beton itu ada 5 item ya. Ini ada agregat kasar, agregat halus, ada semen, ada air, yang kelima ada bahan tambah. Nah, itu adalah bahan untuk penyusun beton segar. Ketika sudah mengeras, proporsi yang ada di dalam satu buah beton itu isinya seperti ini. Agregat yang terdiri dari agregat halus dan kasar itu kira-kira 60-80%. Itu agregatnya. Kemudian semennya ada sekitar 15%, airnya ada sekitar 21%, dan udaranya ada 1-8%.
Nah, beton yang baik adalah beton yang mempunyai kuat tekan dan kuat lekat yang tinggi. Dalam arti, kedap air, tahan aus, tahan cuaca, tahan zat-zat kimia, susutan pengerasannya kecil, serta elastisitas yang tinggi. Jadi kategori beton yang baik itu beton-beton yang mempunyai atau memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kuat tekan dan kuat lekat yang tinggi. Kuat tekan tinggi itu maksudnya dia tahanan dalam menahan tekanan itu tinggi. Kemudian kalau kuat lekat itu kaitannya dengan beton itu tidak gampang terpisah antara satu dan yang lainnya. Misal kerikilnya gampang lepas, nah itu berarti kuat lekatnya rendah. Kemudian kedap air, beton bisa kedap air kalau porinya sangat kecil. Supaya porinya sangat kecil, dia harus dibuat padat. Kalau porinya besar dan dia tidak kedap air, namanya ada sendiri itu deh, beton porus namanya. Tapi itu bukan beton standar. Kemudian tahan aus, nih yang kita bicarakan di awal ya, tahan cuaca juga sudah kita bicarakan, tahan zat kimia sudah. Susut pengerasan kecil, nah apa itu susut pengerasan? Nanti di belakang kita bahas. Kemudian serta elastisitas yang tinggi. Oke, ini sekilas terkait beton. Gambar yang ini menunjukkan tabung baja diisi dengan kerikil dan pasir. Kemudian gambar yang kanan, pada silinder beton tidak ada tabung baja. Itu isinya kerikil dan pasir juga. Tapi bedanya di sini, kalau adik-adik lihat, ini kan kerikil dan pasir di dalam tabung baja ya, kemudian ditekan. Nah, yang akan menahan gaya tekan ini kan, kalau dia ditekan dari atas dan bawah, dia akan seperti apa ya, meledak gitu loh dek. Jadi hamil lah. Ini kan lama-lama nanti seperti ini ya. Kalau ditekan atas dan bawah itu lama-lama jadi kayak gini. Nah, berarti lama-lama kerikil dan pasir ini menekan ke sana kan. Nah, ini yang nahan tuh bajanya. Karena dia nggak punya ikatan. Tapi kalau di silinder beton, kalau ditekan atas dan bawah, dia lama-lama kayak gini juga. Tapi kan silinder beton tidak pakai silinder baja. Nah, terus siapa yang menahan? Kalau tanpa pasta semen, kalau cuma hanya kerikil dan pasir, dia akan saling tergelincir ya dia, saling tergelincir mendorong ke samping. Tapi kalau dalam beton, agregat dan pasir itu sudah disatukan atau dilekatkan oleh pasta semen. Jadi yang menahan adalah ya kesemuanya ini, kesatuan dari kesemuanya ini gitu. Yang disatukan oleh pasta semen. Ini skip dulu, ini belakang saja nanti. Oke, kita masuk ke agregat sebagai bahan utama penyusun beton.